Selamat hari Minggu, selamat siang, shalom saudara yang terkasih. Nggak cocok ya Bapak Ibu ya. Kayaknya kau dua nih jauh lebih muda-muda ya. Hari ini nanti kita akan baca Alkitab dari Yesaya 1 ayat 10 sampai 20. Tapi nanti rekan kita saudara Doni Golok dari Poso ya, mahasiswa ST Reform Indonesia yang akan membaca bagian tersebut. Dan tentu saya undang saudari untuk membuka Alkitab di handphone ataupun Alkitab cetak Anda. Nanti Doni akan baca dari versi terjemahan baru edisi 2022. Nah, sebelum kita masuk di dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan, boleh saya undang kita bangkit berdiri dan boleh gak kita saling menyapa lagi tapi pakai tangannya begini. Ya, gini. Ini sebenarnya simbol gestur Kristen yang kuno banget. Artinya shalom. Kalau arti panjang ya damai sejahtera dari Allah Tritunggal untuk kamu gitu ya. Jadi ini artinya shalom. Jadi saudari bisa gunakan simbol ini kalau ketemu di gereja, khususnya buat kita yang belum berani jabat tangan, atau kalau jabat tangan abis itu langsung semprot-semprot gitu ya. Jadi bisa pakai begini, ini artinya shalom. Nah, mari kita sama-sama siapkan hati kita untuk membaca firman Tuhan. Tapi sebelum itu kita masuk di dalam doa dengan tetap berdiri. Mari kita tundukkan kepala, kita masuk dalam doa. Tuhan, inilah hidup kami. Kami mau menyerahkan seluruh hidup kami secara khusus di dalam momen dan kesempatan ini untuk mendengarkan apa yang akan Kau sampaikan melalui perkataan-Mu di dalam Alkitab. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati kami sungguh memohon, kiranya Engkau yang boleh tolong kami untuk memfokuskan diri kami hanya kepadamu saja. Terima kasih untuk kesabaran-Mu ya Allah, karena Engkau adalah Allah yang tahu persis kelemahan-kelemahan kami di dalam mendengar. Dan juga Engkau tahu persis keterbatasan kami untuk mencerna, meresapi perkataan-Mu dan kemudian mewujudkannya dalam kehidupan kami setiap hari. Oleh karena itu kami memohon belas kasihan-Mu, supaya apa yang Kau mau ajarkan dapat sungguh-sungguh bukan cuma kami dengar, tetapi kami melihat di dalam firman-Mu apa yang Kau ingin kami kerjakan dalam kehidupan kami. Tuhan, tolong kami dan dengar seluruh doa kami, dan mampukan kami sebagai anak-anak-Mu untuk memfokuskan pikiran kami kepada diri-Mu Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami serta teladan bagi kami. Dengar seluruh doa kami ya Allah, dan kiranya Roh Kudus yang boleh menaungi setiap kami, baik yang membaca firman Tuhan, menyimak, maupun kami yang sebentar lagi akan menyampaikan pemaparannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Dengar seluruh doa kami, di dalam nama-Mu saja. Semua yang percaya katakan amin. Nah, Bapak Ibu saudara yang terkasih, silakan duduk. Mari kita dengarkan pembacaan Alkitab yang akan dilakukan oleh saudari Doni Golok. Dengarkanlah teguran Allah bagi umat-Nya melalui Nabi Yesaya. Dengarlah firman Tuhan, hai pemimpin-pemimpin Sodom. Pasanglah telinga pada pengajaran Allah kita, hai rakyat Gomora. Apa gunanya bagiku kurbanmu yang banyak-banyak? Firman Tuhan. Aku sudah jemu dengan kurban-kurban bakaran berupa domba jantan dan lemak anak lembu yang gemuk, darah lembu dan anak kambing domba jantan tidak kusukai. Ketika kamu datang di hadiratku, siapakah yang menuntut itu darimu, sehingga kamu menginjak-injak pelataran baitku? Jangan lagi membawa persembahan yang sia-sia. Persembahan dupa adalah hal yang menjijikkan bagiku. Perayaan bulan baru dan sabat atau pertemuan-pertemuan aku tidak tahan melihat.
perkumpulan raya disertai kejahatan. Perayaan bulan baru dan hari-hari rayamu aku benci. Semua itu menjadi beban bagiku. Aku sudah lelah menanggungnya. Ketika kamu menadahkan tanganmu, aku akan menutup mataku terhadap kamu. Bahkan sekalipun kamu berkali-kali berdoa, aku tidak akan mendengarkannya. Sebab tanganmu penuh dengan darah. Basuhlah, bersihkanlah dirimu. Jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat. Belajarlah berbuat baik. Usahakanlah keadilan. Kendalikanlah orang kejam. Belalah hak anak-anak yatim. Perjuangkanlah perkara janda-janda. Marilah, baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kremisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Jika kamu taat, kamu akan memakan hasil baik dari negeri ini. Namun, jika kamu melawan dan memberontak, kamu akan dimakan oleh pedang. Sungguh, Tuhan yang mengucapkannya. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita merespons dengan pujian singkat ini. Firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Puji Tuhan untuk firman-Nya. Nah, saudari yang terkasih, apa sih perasaan Anda waktu dengar firman Tuhan barusan? Tuhan itu lagi kenapa ya? Boleh tolong direspons. Tuhan lagi kenapa? Marahnya tuh skalanya kalau 1 sampai 10, skala yang mana tuh? Angka yang berapa? Hah? Berapa? 10. KU1 sama KU2 kok sama ya? Dipengaruhi sama pelayan ibadah kali ya? Tuhan itu marah sampai kayak begitu loh. Apa ini shocking ya? Ada perkataan Alkitab yang kayak begini nih. Anda pernah ngebayangin gak sih? Tuhan itu gak mau terima persembahan Anda.
Pernah nggak ngebayangin itu? Dan perkataan seperti ini, teguran dari seorang nabi yang merupakan otoritasnya dari Tuhan gitu ya. Kalau tadi kan Yesaya itu kata firman Tuhan, firman Tuhan, firman Tuhan. Kemudian terakhir, sungguh Tuhan sudah mengucapkannya. Itu sampai 4 kali. Jadi ini mau menekankan bahwa ini bukan kata-kata Yesaya nih. Ya, Yesaya dengar itu, dapat penglihatan dan dia tulis. Tapi semuanya sumbernya dari Tuhan. Dan apa yang diungkapkan Yesaya tidak sendirian. Bukan satu-satunya nabi yang ngomong seperti ini. Tetapi ada nabi lain, yaitu Nabi Amos. Nanti Anda bisa baca Amos 5 ayat 21. Di situ Tuhan juga murka. Ya, kalau di dalam Yesaya persembahan itu ditolak sama Tuhan. Kemudian bukan cuma persembahan tapi doa juga udah gak mau didengerin. Kalau di Amos, nyanyian kita, musik kita, Tuhan udah gak mau dengerin. Karena menurut Nabi Amos, musik itu menjadi kebisingan buat telinga Tuhan. Jadi nanti Anda baca sendiri Bapak Ibu saudara yang terkasih untuk bagian tersebut. Tapi yang jelas, teguran dari Yesaya yang tadi kita dengar saudara yang terkasih, ini sebenarnya sebuah upaya Tuhan supaya umat itu berbalik, bertobat, dan juga kembali bertingkah laku secara rasional sebagai anak. Nah, umat Allah itu diilustrasikan sebagai anak sudah muncul di Yesaya 1 ayat 2a. Di situ dikatakan bahwa Tuhan itu berfirman, aku membesarkan anak-anak dan mengasuhnya. Tetapi apa yang dilakukan Israel? Israel memberontak, menista, meninggalkan Tuhan. Nah, apa yang diungkapkan bahwa Tuhan itu mengasuh umatnya sebagai anak, sebenarnya sudah dikasih tahu Tuhan jauh-jauh hari. Keluaran 4. Kita baca sama-sama ayat ini. 1, 2, 3. Beginilah firman Tuhan, Israel ialah anakku. Sebab itu aku berfirman kepadamu, biarkanlah anakku itu pergi, supaya ia beribadah kepadaku. Tetapi jika engkau menolak membiarkannya pergi, aku akan membunuh anakmu yang sulung. Ya, Tuhan itu sayang sama Israel, bangsa pilihannya sampai kayak begitu gitu ya. Keluaran 4. Jadi anak di sini tentu kita tahu lah ya, ini bukan anak biologis ya. Arti anak adalah menjadi cerminan diri Tuhan sehingga bangsa-bangsa di sekitar Israel menghormati Tuhan. Jadi teguran Nabi Yesaya yang sumber otoritasnya dari Tuhan secara langsung disampaikan. Kenapa? Karena hidup umat Allah tidak lagi mencerminkan kehormatan Tuhan di antara bangsa-bangsa. Nah, tapi yang menarik dari bacaan Yesaya 1, 10-20, isi mayoritas terkait sama urusan ibadah. Ada 3 ritual ibadah yang ditolak oleh Tuhan. Ritual persembahan korban. Tuhan itu ngomong jemu, jenuh, bosen, muak gitu ya. Kemudian dikatakan aku gak suka. Bau persembahan korban itu menjijikkan banget. Dan kemudian ritual yang kedua adalah perayaan-perayaan agamawi. Nah, ritual itu adalah ritual ibadah sebenarnya ya. Jadi kalau kita, zaman kita adalah Tuhan itu udah benci melihat kita merayakan Paskah, merayakan Natal, merayakan Jumat Agung, merayakan perayaan-perayaan Kristen. Tuhan benci melihat itu semua. Itu kalau kita pengen analogikan. Dan kemudian yang ketiga, Tuhan itu murka atas ritual doa. Kita sebagai orang Kristen kan sering diajarin Tuhan itu pasti dengerin doa. Tapi menurut Alkitab, Yesaya kagak kok. Tuhan itu gak mau dengerin doa kamu. Ini shocking saudara yang terkasih. Tadi pagi saya sebut kita sering diajarin Tuhan pasti denger doa, jawabannya ada berapa? Ada 3 kan? Ya, tunggu. Atau jawaban yang ketiga adalah tarsok, entar besok gitu ya. Tuhan menunda-nunda jawab kita. Bahkan kita sering merasa Tuhan itu diam 1000 bahasa. Mungkin waktu Tuhan diam 1000 bahasa, jangan-jangan Tuhan udah gak mau dengerin doa kita. Karena kita ada dosa. Ini yang kita perlu hati-hati saudara yang terkasih. Kenapa Tuhan menolak 3 ritual ibadah? Karena 3 ritual itu dilakukan hanya sebatas eksternal. Ya, melakukan ritual supaya jaim, jaga image dan sebagainya. Jadi ritual dilakukan sebatas lahiriah.
sebatas pertunjukan agama, sebatas supaya orang anggap saya beneran Kristen dan sebagainya. Jadi melakukan ritual bukan untuk menghormati Tuhan, tetapi melakukan ritual untuk utility, alasan yang lain, saudara yang terkasih. Jadi umat Allah dimurkai karena ritual itu terjadi secara lahiriah, tetapi hati mereka jauh dari Tuhan. Dan Tuhan kasih tahu lagi bahwa Tuhan melihat hati mereka, dan ini yang Tuhan ngomong. Kita baca lagi sama-sama Yesaya 29 ayat 13 dan 14. 1, 2, 3. Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku, dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Maka sebab itu sesungguhnya aku akan melakukan pula hal-hal ajaib kepada bangsa ini, keajaiban yang menakjubkan. Hikmat orang-orang yang berhikmat akan hilang, dan kearifan orang-orang yang arif akan bersembunyi. Jadi Yesaya 29 menekankan lagi kesalahan umat. Mereka beribadah secara ritual, tapi hati mereka udah bukan kepada Tuhan. Mereka beribadah ritual karena bangsa-bangsa di sekitarnya juga berritual, saudara yang terkasih. Jadi mereka melakukan ritual bukan lagi untuk mengasihi Tuhan yang sudah menyelamatkan mereka dari Mesir, saudara yang terkasih. Nah, ketidakpedulian umat Allah pada waktu itu sehingga dimurkai, wujud nyatanya adalah mereka nggak peduli dengan apa yang terjadi di tengah masyarakat. Makanya ada ayat 16 sama 17. Ya, jadi ketidakpedulian mereka terhadap isu sosial diungkapkan Tuhan di 2 ayat ini. Makanya Tuhan kasih 6 perintah. Ya, kalau kita perhatikan ini menarik sekali. Nomor 1 adalah basuh, bersihkan dirimu, jauhkan dirimu dari kejahatan. Nah, ini yang seringkali mungkin kita sebagai orang Kristen merasa kita pede ya. Kita merasa narsis. Loh, saya kan sudah percaya Tuhan Yesus. Buat apa saya minta Tuhan bersihkan diri saya lagi? Buat apa saya ngaku dosa lagi di dalam kebaktian tiap minggu? Wong saya udah diselamatkan kok. Ya. Kita lupa. Kita pulang dari gereja, masuk ke tengah dunia yang udah tercemar dengan dosa. Waktu kita kembali kebaktian minggu depan, pencemaran dosa itu ngikut sama kita ke dalam kebaktian minggu. Kalau gereja nggak ada ritual pengakuan dosa, ini jadi tanda tanya besar, saudara yang terkasih. Jadi saudara yang terkasih, Tuhan kasih tahu semuanya. Bersihkan dirimu. Kemudian poin-poin lain disebutkan lagi, belajar berbuat baik, usahakan keadilan. Berarti ada isu keadilan sosial yang tidak terjadi. Ya, dan kemudian dibikin detil lagi. Ada orang yang kejem, yang neken orang lemah, tapi nggak dikendalikan sama umat Allah yang tahu hukum-hukum Allah, hukum-hukum keadilan. Jadi terjadi ketidakadilan sosial. Ya, kemudian lebih spesifik lagi, anak yatim nggak diperhatiin. Kemudian para janda, ya di dalam konteks Timur Tengah kuno, kalau orang jadi janda, dia harus punya suami lagi. Kalau enggak, secara sosial dia akan dihina luar biasa. Jadi itu yang dimaksud dengan perjuangkan hak para janda, saudara yang terkasih. Jadi dengan kata lain, ketika umat Allah melakukan ritual ibadah, mereka itu melakukan ritual tetapi nggak ada dampak aktual sama sekali. Karena kehidupan sosial di luar bait suci ternyata hancur-hancuran. Dan mereka tetap aja asik melakukan ritual ibadah. Mereka menutup mata terhadap peristiwa yang ada di tengah konteks sosial mereka. Nah, contoh sederhana saudara yang terkasih, kenapa Tuhan murka sampai seperti itu? Karena umat Allah tidak peduli dengan apa yang terjadi dalam kehidupan sosial. Contoh sederhana dalam konteks kita, saya pernah dengar cerita kayak begini. Jadi ada satu rekan mahasiswa yang cerita di gerejanya, ya, ada satu teman, ya, jemaat gereja dia berantem sama jemaat gereja yang sama karena urusan parkir. Biasa ya, gereja orang pada bawa mobil, mereka baru selesai kebaktian, kemudian pengen keluar halaman gereja, nggak tahu kenapa berantem di halaman gereja gara-gara urusan parkir. Habis kebaktian. Ini dua-duanya orang Kristen. Dan mereka kayak kagak ngeh gitu loh. Ada juru parkir loh yang mungkin belum Kristen tuh.
Masa baru keluar kebaktian berantem di halaman parkir gara-gara urusan gereja, gara-gara urusan parkir? Kalau itu yang terjadi, kebaktian yang dilakukan orang Kristen itu nol besar di mata Tuhan. Karena mereka nggak peduli mau jadi batu sandungan kek, mau enggak kek, sebodoh amat. Yang penting emosi saya keluarin. Contoh lain, saudara terkasih, saya juga pernah dengar dari seorang pelayan Tuhan di Jawa Timur. Ada satu gereja jumlahnya sekitar 150 sampai 200 jiwa. Biasa ya, gereja aktivitas padat banget hari Minggu. Setelah kebaktian Minggu pasti ada kegiatan lain di gereja itu. Nah, dalam segala kepadatan acara gereja, Tuhan itu baik banget. Di seberang gereja ada Adira Finance. Nah, Adira Finance itu ternyata ada satpam yang jagain nih, shift hari Minggu pun dijagain. Sehingga satpam-satpam ini sering bantuin orang-orang gereja, ya, ngaturin motor parkir, ngeliatin motor jemaat dan sebagainya gitu ya. Intinya dengan adanya satpam-satpam dari Adira Finance, orang gereja itu merasa lebih aman, ya, karena barang-barang yang di luar gereja itu ada yang liatin dan sebagainya. Nah, ada satu kali Adira Finance mengadakan acara buka puasa. Buka puasa untuk karyawan. Nah, salah satu satpam datang ke gereja mau pinjem toa, megafon. Udah gitu gereja kasih. Tapi gereja kasih surat perjanjian tanda tangan materai Rp6.000 untuk pinjem toa 2 jam. Akhirnya si satpam kagak jadi pinjem. Menurut kalian apa yang bakal terjadi sama motor-motor di depan gereja tuh? Mau pinjem toa 2 jam, tanda tangan surat perjanjian materai 6.000. Waktu itu 6.000, sekarang udah 10.000. Aneh sekali, saudara terkasih. Gereja tidak menjadi berkat buat lingkungan sosial di sekitarnya. Kebaktian gereja itu nol besar di mata Tuhan, saudara terkasih. Sebab ibadah gereja hanya jadi pertunjukan agama tanpa teraktualisasi memberkati sesama. Ini hal-hal sepele yang mungkin kita tidak sadari, saudara terkasih. Jadi jemaat Tuhan, ibadah Kristen yang hanya jadi pertunjukan agama, saya tidak menunjuk kepada gereja denominasi tertentu ya. Tetapi semua ini bisa terjadi di banyak gereja. Saya ingat kok dulu gereja pertama saya GKI Bungur. Ya, tentu masih pemuda gitu kan. Pulang gereja habis persekutuan, habis kebaktian. Waktu itu persekutuan pemuda ya, jadi agak jam 7, jam setengah 8 pulang. Naik motor kan. Di depan gereja. Jadi dari halaman parkir gereja, boncengan sama temen ya, saya diboncengin. Temen saya udah ngeber motornya, wung wung wung, keluar dari halaman parkir gereja, tuing ngetril seperti itu. Persis di depan gereja. Tetangga ngeliatin. Begini tetangga. Tangannya begini. Karena dia lihat ini pemuda baru keluar dari gereja. Itu pengalaman yang saya nggak lupa seumur hidup. Kenapa? Karena untung saya nggak jatuh. Ya, waktu itu saya masih baru jadi Kristen ya. Saya cuma bersyukur saya nggak jatuh. Saya cuma tepak teman saya, lu gila lu. Ya namanya Herman gitu loh. Yang pakai Yamaha RX King waktu itu lagi pada ngetren-ngetrennya seperti itu. Nggak jadi kesaksian di depan gereja, motor ngetril seperti itu. Jadi saudara terkasih, contoh lain saya pernah dengar juga dari pendeta senior nih. Ya, pendeta senior kenalan saya, dia diundang sebagai pengkhotbah tamu di sebuah gereja. Jemaat memuji Tuhan dengan begitu husuk ya, kelihatan begitu menikmati Tuhan sekali. Nah, ada seorang ibu memuji Tuhan sambil mengangkat tangan dan kemudian dia meneteskan air mata gitu loh. Jadi kan benar-benar masuk ke dalam pujian gitu ya. Benar-benar menyembah Tuhan dengan luar biasa sekali. Dia begitu gitu kan. Nah, selagi pujian terus dilantunkan, ada seorang anak lari-larian, anak laki keliling-keliling di area di mana ibu itu sedang memuji Tuhan. Karena ibu ini gak tahan, dia melek, dia pegang itu anak setan tuh, gue mau ibadah nih. Pendeta senior saya shock ngeliat itu, makanya dia jadiin ilustrasi dan dia gak bisa berkata apa-apa. Begitu dia maju ke depan, dia terdiam sejenak. Karena itu gambaran di kepala dia itu gak hilang. Lagi di tengah kebaktian, ada seorang Kristen yang tidak peduli
Itu anak ngerti apa nggak ngerti dalam ibadah, makanya sikapnya seperti itu. Pokoknya apa yang keluar duluan adalah anak setan. Kalau mama papanya tahu kan itu bisa berantem satu gereja, saudari. Ya. Jadi itu yang terjadi. Kebaktian, nyanyian yang dilakukan oleh ibu itu nol besar di mata Tuhan. Karena selagi memuji Tuhan, dia nggak peduli ada tetangga di kanan kiri depan belakang yang mungkin terganggu dengan cara dia memuji Tuhan mungkin. Ya. Jadi saudara yang terkasih, ini yang hal yang saya sebutkan sebenarnya memperlihatkan bahwa komunitas Kristen itu tidak selalu sadar adanya kaitan ritual ibadah dengan Injil kasih Yesus Kristus. Makanya bisa ada orang yang seperti ibu tadi, saudara yang terkasih. Nah, ketika saudara dan saya merasa kita sudah menyembah Tuhan karena datang kebaktian, kita harus waspada. Karena kita tahu persis kok, firman Tuhan mengajarkan menyembah Allah mencakup seluruh aspek hidup tiap hari. Bukan cuma hari Minggu 1,5 jam. Jadi saudara yang terkasih, tadi kita udah baca ya Keluaran 4. Ini esensial sekali. Kita diselamatkan menjadi anak-anak Tuhan, menjadi murid Kristus. Tujuan utamanya adalah untuk menjadi penyembah-penyembah. Keluaran 4. Kemudian 10 kali Tuhan sebutin tujuan tersebut di dalam kitab Keluaran. Supaya umatnya beribadah. Diselamatkan dari Mesir supaya beribadah. Jadi hidup menyembah adalah tujuan utama anugerah keselamatan. Jadi ini yang perlu kita camkan di dalam kehidupan kita. Jadi Kristen bukan berarti mengklaim kafling di surga, aman gue. Terserah gue sekarang mau ngapain hidupnya, karena udah punya tempat. Kan Tuhan Yesus yang janji menyediakan tempat kediaman bagiku. No. Jadi Kristen bukan begitu, saudara yang terkasih. Jadi Kristen diselamatkan, dipindahin dari kerajaan gelap kepada kerajaan terang. Begitu ada di dalam kerajaan terang, ngapain kerjaan kita? Kerjaan kita menyembah Allah. Dari Senin sampai Minggu, sampai kita mati, saudara yang terkasih. Ketika kita menyembah Allah di bumi, ini adalah exercise. Sebuah latihan. Kalau nanti kita berjumpa dengan Allah muka dengan muka, kita juga destininya adalah menyembah Allah selama-lamanya. Nah, buat saudari yang konsep penyembahannya itu sama dengan menyanyi, Anda salah sendiri kalau Anda nggak suka nyanyi. Ya. Karena ada yang pernah nanya saya begini, Kak Budi, masa kita di surga nanti ketemu Tuhan kekal selama-lamanya nyanyi mulu, berbusa dong mulut kita. Saya nggak suka nyanyi, soalnya kalau saya nyanyi orang kanan kiri nengok ke saya. Karena dia bukan suka meleot lah ya notnya gitu loh. Nah, kalau konsep kita menyembah Allah sama dengan menyanyi, kita yang nggak bisa nyanyi, kita menderita di surga. Ya. Jadi menyembah Tuhan itu tidak sama dengan menyanyi. Menyanyi adalah salah satu wujud persembahan kita. Karena pita suara kita, nafas kita, rongga badan kita, semua adalah milik Tuhan. Ya, waktu kita menyanyi, kenapa sih ada orang yang nyanyi merdu banget? Karena Tuhan lebih baik, ya bukan pakai lebih baik sih ya. Karena pita suara dia sama rongga tubuh dia lebih bagus daripada saya punya. Makanya getarnya lebih bagus, resonansinya lebih bagus gitu ya. Dan kemudian tubuh kita ini kan air semua kan? Enggak semua sih, kalau air semua mah bukan manusia ya. Jadi Aquaman gitu ya. Tubuh kita 70% itu cairan gitu loh. Kalau kita memuji Tuhan semuanya bergetar ini. Jadi menyanyi itu hanyalah salah satu, saudara yang terkasih. Nah, pertanyaan yang lebih komprehensif adalah gimana caranya menyembah Tuhan? Kalau menyanyi itu hanyalah salah satu. Nah, disinilah kita masuk lagi ke dalam esensi, saudara yang terkasih. Karena firman Tuhan juga ngomong di Keluaran 19 ya. Jadi begitu Allah memberikan keselamatan, kemudian Allah berikan ritual untuk dilakukan, tapi bukan secara lahiriah. Dan ketika mereka umat Israel nyampe di Gunung Sinai, Keluaran 19, Tuhan itu perintahkan Musa dan Israel untuk siap-siap ketemu Tuhan. Dan itu Anda bisa baca di ayat 3 sampai 25. Nah, begitu sudah ketemu Tuhan di Gunung Sinai, isi daripada perjumpaan itu adalah ini. Isi daripada perjumpaan Tuhan dengan umat Israel adalah mereka dengerin
perintah 10 hukum. Nah, perhatikan bahwa perintah 10 hukum diberikan untuk ditaati setelah Tuhan menganugerahkan keselamatan. Jadi melakukan perintah Tuhan itu bukan supaya diselamatkan. Melakukan perintah Tuhan adalah respons kita atas anugerah keselamatan. Jadi orang Kristen banyak yang terbalik mengenai hal ini. Keluaran 20 ayat 1 sampai 2 itulah esensi Injil. Nanti Anda baca lagi Keluaran 14. Umat Israel di depan laut gak bisa ngapa-ngapain. Tuhan bilang, kamu diem. Kamu lihat mujizat yang saya kerjakan. Musa belah laut karena Tuhan yang perintahkan, kemudian mereka lewatin laut terberau. Itu Injil. Tuhan sudah nyatakan kasih-Nya. Sekarang Tuhan undang Israel. Mari respons kasih saya ini dengan kesetiaan melakukan perintah saya. Jadi saudara kasih, sebenarnya Injil sudah ada di dalam perjanjian lama. Nah, begitu kita terusin baca Keluaran 20, Tuhan itu tidak berhenti ke 10 hukum. Ada berapa banyak hukum yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita di dalam perjanjian baru? Ada yang ingat? Ada yang ingat? Hukum terutama dan pertama apa? Kasihlah Tuhan Allahmu. Hukum yang kedua yang sama dengan itu? Kasihlah sesama manusia. Tuhan Yesus pintar ya. 10 hukum diringkas jadi 2. Ya. Nah ini kan 2 kan, yang merah sama yang hijau 2 kan. Tapi Tuhan juga ngerti kita ini auban, kita ini telni gitu loh. Kalau cuma 2 kagak ngerti. Dikasih 10 nggak ngerti juga. Karena kita akan cari celah. Yang namanya berzina, kalau saya ngelirik perempuan lain, saya berzina apa enggak? Kalau saya pengen mobil orang padahal sudah punya mobil, itu mencuri apa enggak? Kita banyak celah yang kita bisa twist gitu loh. Makanya Tuhan kasih lebih detail lagi soal yang kasih di Keluaran. Keluaran 20 sampai 23 adalah perintah detail. Tetapi perintah detailnya menarik nih. Anda perhatikan yang warna merah. Yang warna merah itu perintah penyembahan, ibadah, ritual. Tapi di tengah-tengahnya yang hijau, perintah berelasi dengan sesama manusia. Dengan kata lain, ibadah yang sesungguhnya yang ada di pikiran Tuhan adalah ibadah yang berdampak ke dalam relasi sosial. Karena Anda lihat struktur di dalam Keluaran tersebut. Jadi Tuhan tidak pernah memisahkan ibadah ritual dengan ibadah aktual. Kalau kita merasa kita sudah menyembah Tuhan karena kita menyanyi dengan semangat, tetapi Senin sampai Sabtu kita nggak pernah memuji Tuhan, itu tanda tanya besar. Apakah Anda hanya bisa memuji Tuhan karena ada orang yang mimpin? Karena ada musik yang ngiringin? Kalau nggak ada musik, kita nggak bisa menyembah Tuhan. Saya pernah kebaktian 1 kali di Kelapa Gading, kemudian mati lampu. Biasa kan, di negara kita kan PLN mati lampu, nggak banyak cang-cincong gitu kan. Mati aja gitu loh, nggak permisi dulu gitu kan. Mati lampu gereja. Dalam hati saya ini jadi kebaktian apa kagak ya? Tungguin telat 5 menit, 10 menit. Suatu saya tanya majelisnya, Pak kita jadi kebaktian nggak Pak? Jadi Pak. Kita lagi usahain nyalain genset. Dalam hati saya, nyalain genset ada bensinnya gak ya? Jangan-jangan beli bensin dulu nih dan sebagainya gitu kan. Nggak nyala-nyala 15 menit. Kemudian saya nekat, saya ngomong begini, Pak gak apa-apa Pak, kita kebaktian aja. Saya nggak usah pakai mikrofon, kan jemaatnya nggak terlalu banyak meskipun gerejanya besar ya. Saya berdiri aja di tengah jemaat. Jadi kayak persekutuan aja. Ya paling saya teriak sedikit lah. Nggak apa-apa, jangan Pak. Dalam hati saya, kalau beneran listrik kagak nyala, nggak bisa kebaktian kita. Kita nggak bisa beribadah. Jadi saudara kasih, kita menyanyi cuma di sini, atau Senin sampai Sabtu kita memuji Tuhan. Aktual gak apa yang kita nyanyikan itu dalam kehidupan kita? Jadi itu satu hal yang kita patut pertimbangkan saudara kasih. Nah setelah Tuhan kasih perintah ini, Tuhan tutup semua perintahnya dengan sebuah pengikatan perjanjian di Keluaran 24, dan materainya adalah materai anak domba, darah anak domba. Dan kalau nanti Anda baca kata-kata Tuhan Yesus waktu perjamuan terakhir, kata-kata Tuhan Yesus itu sama dengan kata-kata Keluaran 24. Inilah darah perjanjian yang ditumpahkan bagi kamu. Jadi ini satu hal yang saya kira kita perlu camkan dengan baik. Jadi kebenaran firman Tuhan ini ya yang kita terima
kita boleh menyimpulkan bahwa Tuhan itu tidak anti ritual. Karena dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, Tuhan kasih ritual, Tuhan ingin ritual dilakukan dengan spirit Injil. Artinya kita melakukan ritual sebagai tanggapan kasih kita kepada Allah yang sudah menyelamatkan kita, saudara terkasih. Nah, Tuhan memberikan ritual yang perlu diaktualisasi. Nah, ritual dengan spirit Injil maksudnya apa? Ada 4 aspek. Dan disinilah kita akan masuk ke dalam apa yang saya maksud dengan Injil dan juga ibadah aktual. Ritual dengan spirit Injil, arti pertama adalah ritual yang semakin kita lakukan, kita semakin melihat diri tidak berdaya. Kita semakin melihat diri itu mati secara rohani. Dengan kata lain simpelnya gini loh. Semakin kita rutin dan setia kebaktian, beribadah setiap hari Minggu dan setiap hari ya relasi dengan intim dengan Tuhan, seharusnya kita makin menjadi orang yang rendah hati secara rohani. Kalau kita ketemu orang Kristen yang makin sombong, makin sok rohani, udah gitu judging banget, something is wrong. Jangan-jangan dia melakukan ibadah ritual itu, tetapi makin bikin dia narsis. Ini satu hal yang sering bikin ribut waktu saya pelayanan di Singapura ya. Jadi ada beberapa orang itu di gereja saya tuh yang kayaknya ya, saya nggak tahu bener-bener anti apa enggak, tapi kayaknya anti banget sama pendeta Stephen Tong. Ya, kenapa? Karena banyak pendeta-pendeta yang dididik sama pendeta Stephen Tong ngomongnya adalah kalau kamu nggak percaya kamu bukan orang pilihan ya, kamu nggak dipilih, kamu bukan orang pilihan ya, digituin. Jadi orang pada takut, iya saya bukan orang pilihan terus gimana dong? Kenapa saya nggak dipilih? Apa Tuhan nggak sayang sama saya tapi sayang sama dia? Jadi keluarin pertanyaan macam-macam. Nah saya nggak tahu jemaat itu benci sama pendeta Stephen Tong, anti atau enggak gitu ya. Tapi itu ini tekankan terus. Jadi orang yang ngomong makin so tahu. Akhirnya bikin sebel dan bikin berantem sama jemaat yang bergumul dengan doktrin predestinasi. Nah jadi saudara terkasih, semakin kita beribadah, secara aktual kita menjadi orang yang makin rendah hati secara Kristiani. Jadi ini satu hal yang kita perlu perhatikan dan periksa ya saudara terkasih. Kita nggak bisa datang kebaktian dengan mentalitas narsistik dan konsumeristik. Datang kebaktian semuanya yang kita tuntut adalah Tuhan penuhi semua kemauan saya, keinginan saya, kebutuhan saya dan sebagainya. Kita setiap kali kebaktian perlu dengan rendah hati periksa kita udah lakukan belum 6 aspek yang Tuhan perintahkan tadi. Apakah kita sudah usahakan keadilan dalam keseharian kita? Waktu saya perlakukan pembantu di rumah tangga, apakah saya perlakukan dengan keadilan? Saya paling terganggu ketika ada keluarga ya. Dan maaf, ini banyak terjadi di dalam keluarga Kristen Tionghoa. Pembantu itu, makanan itu disisain. Kita beli makanan, sisanya buat pembantu. Saya terganggu dengan hal tersebut. Kenapa? Pembantu kayak anjing, makan sisa. Kayak kucing. Ya. Kucing itu kalau kita makan deketin kita lempar sisanya. Toh? Saya terganggu sekali. Jadi bagaimana? Apakah dalam kehidupan sehari-hari kita, perlakuan kita kepada orang-orang kecil itu perlakuan seperti bukan kepada manusia? Nah saya ngerti ya, ada orang-orang kecil ya seperti contoh tadi gitu ya, yang kadang-kadang dibahain ngelunjak. Ada yang seperti itu. Ya kita perlu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Ya. Jadi ini satu hal yang saya kira kita perlu perhatikan saudara terkasih. Nah, ritual yang kita perlu perhatikan di dalam konteks kebaktian adalah ritual doa kejujuran. Transparan di hadapan Tuhan. Ngaku dosa. Nah, secara aktual di dalam keseharian kita sering dengar berita apa? Berita hoax kan? Berita bohong. Kita kebaktian di gereja, kita nggak peduli. Kita nggak mau jujur. Kita nggak diajak untuk mengakui keberdosaan kita dan sebagainya. Ini satu hal yang kita perlu pertimbangkan. Jadi adanya pengakuan dosa dalam kebaktian bukan berarti kita menyangkali karya salib Kristus. Ritual jujur di hadapan Tuhan perlu kita bawa di dalam keseharian. Kita perlu ajarkan diri kita, keluarga kita, apa arti jujur sebagai seorang Kristen.
Nah seringkali kita yang buka usaha gitu ya, kita kan suka dibilangin, gak bisa lah lu buka usaha di Indonesia, jujur-jujur mati usaha lu, bangkrut lu, gak usah jujur-jujur lah. Itu di dalam aktualisasi sehari-hari bisa begitu tuh ya. Jadi ini yang kita perlu perhatikan. Kalau kita di dalam ritual aja kagak ada ngaku dosa, kemungkinan besar ya kita gak peduli kita jadi orang Kristen yang bekerja dengan jujur atau enggak. Tetapi ketika kita ada ritual pengakuan dosa, setiap minggu kita dibikin gelisah. Kemarin dagang gimana? Ya begitu selesai kebaktian mikir, jujur gak ya, paling gak ada rem sedikit. Jadi ini satu hal yang kita perlu pertimbangkan saudara kasih. Kemudian yang kedua, ritual dengan spirit Injil, arti kedua adalah ritual yang semakin dilakukan menuntun kita kepada kebutuhan seorang mediator atau juru selamat. Nah kalau kita perlu perhatikan lagi perintah Tuhan, ya tentu kita perlu memikirkan ya, semua perintah Tuhan yang 6 itu kita taati bukan supaya kita diselamatkan, tetapi kita taati sebagai respons saudara kasih. Itulah kenapa kita butuh ritual yang namanya adalah doa mohon pencerahan. Kemudian ritual pengajaran firman. Tentu perlu mendorong kita melakukan 6 praktek kehidupan yang saya kasih warna merah itu. Jadi sekali lagi kita menerapkan 6 perintah ini bukan untuk diselamatkan, tetapi sebagai respons atas anugerah Tuhan. Nah tentu setiap kali kita berjamuan kudus, saudari akan lakukan perjamuan kudus minggu depan. Ini ritual yang Tuhan Yesus perintahkan. Ritual ini selalu mengajak kita ingat, diselamatkan butuh mediator. Ya, gak ada keselamatan tanpa mediator di dalam iman Kristen. Nah mediatornya cuma satu, Yesus Kristus. Itulah perjamuan kudus yang terkasih. Nah tentu ketika kita melakukan perjamuan kudus, kita mesti ingat, Tuhan itu menerima kita di meja perjamuan. Dan ini meja Tuhan, bukan meja si pendeta yang terkasih. Jadi ketika kita melakukan perjamuan kudus, artinya kita diterima oleh Tuhan, dan secara aktual kita perlu belajar menerima istri kita yang punya banyak kelemahan, suami kita banyak kelemahan, anak kita, teman kita, kolega kita dan sebagainya. Kita perlu belajar di dalam aktual kehidupan sehari-hari untuk berdamai dengan banyak orang kalau kita punya kuasa untuk berdamai. Kadang-kadang kita mau berdamai, orang lain yang kagak mau, yaitu urusan mereka. Tapi kita yang mau berdamai saudara terkasih. Jadi kita mengaktualkan penerimaan Tuhan kepada kita lakukan kepada sesama kita. Itu aktualisasi ibadah. Kemudian yang ketiga, ritual dengan spirit Injil adalah ritual yang senantiasa menolong kita hidup dengan tahu diri. Ya, karena segala sesuatu adalah anugerah Allah. Nah ritual ini adalah sebuah necessity. Karena ketika kita kebaktian, inilah arena bagi terjadinya ucapan syukur dari seluruh umat. Ya. Nah saudara terkasih, kalau kita sungguh orang Kristen yang tahu diri, maka ritual utama dalam kebaktian dan kehidupan adalah ritual ucapan syukur. Jadi poinnya adalah ucapan syukur. Cara mengucap syukur salah satunya kasih persembahan. Salah satu. Ya. Yang perlu kita lakukan di dalam kebaktian adalah doa syukur, bukan doa persembahan. Karena apa artinya doa persembahan? Kita ngedoain majelis supaya pakai yang benar ya duit ini ya. Apakah begitu? Kita bersyukur sama Tuhan. Kita masih bisa ada satu simbol kita berikan kepada Tuhan. Anda pernah bertanya gak sih? Kenapa ya? Kita paling masukin berapa sih? Goban, cepeceng. Ada yang masih kasih noceng gak? Kayaknya gak ada yang berani kali ya. Uang paling kecil. Gak ada yang pungut koin ini udah gitu masukin persembahan kan? Anda pernah berpikir gak? 50.000. Kok Tuhan mau terima ya? Terus kita ngomong, ini juga milik Tuhan loh. Lucu ya? Duit Tuhan. Kita kasih, sebagian gereja ngajarin kasih 50.000, nuntut Tuhan kasih 500.000. Kasih cepeceng, nuntut Tuhan kasih cetiau. Aneh sekali. Jadi saudara terkasih, mari kita hati-hati waktu kita memberikan persembahan. Ini ritualnya.
Nah, saudara generasi, saya usul satu ritual yang sederhana, ya. Ini bagus nih, ada amplop. Banyak gereja kasih amplop, ya. Karena makin banyak gereja merasa kalau langsung cemplungin duit langsung kelihatan kanan kiri gitu kan. Waktu saya pelayanan sekolah di Amerika, persembahannya itu pakai keranjang begini. Jadi taruh $2 ketahuan, taruh $1 ketahuan, mau taruh berapapun ketahuan. Yang taruh $50 bangga, sebelahnya cuma $2, gua gocap dolar gitu kan. Itu bahaya, makanya pakai amplop. Cuma amplop ini nggak pernah dipakai nih secara ritual. Nah, Anda bisa melakukan satu variasi sederhana. Di sini ada tulisan ayat firman Tuhan. Sebelum kita memberikan persembahan, semua ngomong, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan dan seterusnya. Atau kita personalisasi, Tuhan, saya mau memberikan menurut kerelaan hati saya. Saya memberikan ini tidak dengan sedih hati atau karena dipaksa sama gereja. Karena saya percaya Engkau mengasihi saya yang memberi dengan sukacita. Ini bisa jadi ritual sederhana. Tapi intinya adalah kita bersyukur. Nah, kita perlu aktualisasi ucapan syukur di dalam gereja ke dalam keseharian. Bagaimana orang Kristen yang benar-benar bersyukur? Satu tanda paling simpel adalah dia orang Kristen yang dermawan. Dia orang Kristen yang mau berbagi dengan orang yang susah, saudara generasi. Jadi saudara generasi, ritual utama ucapan syukur ini perlu kita perhatikan. Ritual syukur ini perlu diaktualisasi dalam keseharian. Ujian dari seorang penyembah sejati adalah dia bisa bersyukur gak tiap hari. Dia tetap bisa bersyukur gak waktu dia kena apes, kejadian sial nimpa dia, masih bisa bersyukur apa enggak? Kalau dia tetap bisa bersyukur, dia penyembah sejati, saudara generasi. Jadi bersyukur itu wujud utamanya, ujiannya adalah bukan berapa banyak persembahan yang kita kasih. Nah, tentu bukan berarti kemudian nanti Anda kasih noceng semua, jangan ya. Ya, kasih yang terbaik kepada Tuhan. Tapi dengan kerelaan, bukan karena pengen diliatin orang. Waktu kasih persembahan digini-giniin karena ini ada plastiknya. Kelihatan orang cepeceng apa berapa gitu kan. Udah gitu sombong lagi, cepecengnya duit yang baru lagi gitu kan. Bukan apa kalau bisa ada orang bisa begitu tuh, sangat prideful ya. Yang keempat, yang terakhir, ritual dengan spirit Injil adalah ritual yang akhirnya mendorong kita mencintai apa dan siapa yang dicintai Tuhan. Jadi ini satu hal yang kedengarannya sederhana, tetapi ini yang ditegaskan oleh Yesaya. Yesaya menyampaikan perkataan Tuhan, menegur umat dengan sangat keras, karena apa dan siapa yang dicintai Tuhan tidak dipedulikan oleh para pelayan ibadah di bait suci, termasuk Raja Israel pada waktu itu. Jadi saudara kasih, 6 perintah tingkah laku yang disebutkan di dalam Yesaya ini yang perlu kita perhatikan dalam kehidupan setiap hari. Bagaimana perlakuan kita terhadap koster gereja, petugas keamanan gereja, petugas keamanan di kantor kita, pembantu rumah tangga. Ini semua orang-orang marginal, orang-orang kecil. Kalau kita memperlakukan mereka dengan semena-mena, maka kebaktian yang kita lakukan di gereja nol besar di mata Tuhan. Karena Tuhan cinta segala bangsa. Kulit apapun Tuhan cintai mereka. Di samping itu, kita tadi nyanyi, kita dipanggil menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Saudara kasih. Nah, ritual yang terpenting adalah sebenarnya doa syafaat. Saya bersyukur di gereja ini masih ada doa syafaat di bagian akhir kebaktian. Doa syafaat itu penting di dalam kebaktian, dan inilah bukti kita peduli dengan penderitaan dunia, kita prihatin dengan kesombongan dunia, dan kita mau partisipasi memelihara dunia milik Tuhan. Waktu saya pelayanan ke daerah gitu ya, khususnya daerah kantong Kristen, saya seringkali tuh merasa gregetan, sebel, frustrasi, sedih ketika melihat daerah Kristen itu nggak peduli dengan lingkungan mereka, karena sampah di mana-mana. Ya, kita tahu negara kita adalah nomor 2 di dunia sampah plastik terbesar di seluruh dunia. Apa yang orang Kristen lakukan? Apa yang wilayah-wilayah Kristen lakukan? Nothing. Jadi saudara generasi, doa syafaat itu adalah sebuah wujud partisipasi
kita mau memelihara dunia milik Tuhan. Dan juga dua hal lainnya. Oleh karena itu, ritual doa syafaat perlu kita bawa ke dalam keseharian kita juga. Dan saya kira doa syafaat itu intisarinya adalah doa untuk pihak di luar diri kita. Ya. Jangan terus-menerus doa buat keluarga kita, doain anak melulu, ya. Jangan doain anak melulu, doain kayak anak orang lain gitu ya. Ya cuman jangan terus-terusan doain anak orang lain terus kemudian lupa doain anak sendiri. Selalu seimbang. Tapi doa syafaat intinya adalah doa untuk kebutuhan dunia, ya. Kebutuhan lingkungan sekitar kita dan sebagainya. Dan kiranya Tuhan akan menolong kita dan memberkati kita kalau kita sungguh mengalami keselamatan dari Allah dan kemudian menghidupi ibadah secara aktual yang sinkron dengan ibadah ritual yang kita lakukan di hari Minggu. Nah, saya tidak bisa memaparkan lebih detail lagi bagaimana mentransfer liturgi yang kita pakai hari ini ke dalam kehidupan besok Senin, Selasa, Rabu sampai Sabtu. Ya, sebenarnya bisa dilakukan seperti itu, ya. Tapi biarlah saudara-saudari coba berimajinasi. Kita ada votum di dalam kebaktian. Apa arti votum? Coba cari tahu. Tanya hamba Tuhan. Kemudian lakukan votum besok pagi. Hari Selasa pagi dan seterusnya. Karena kita bisa lakukan itu di dalam keseharian. Kiranya Tuhan menolong dan memampukan kita untuk menerapkan apa yang Tuhan berikan. Mari kita tundukkan kepala, kita masuk di dalam doa. Saya undang jemaat untuk berdoa secara pribadi, merespons apa yang sudah didengar dari firman Tuhan barusan. Kalau Anda mau bikin satu janji, silakan di hadapan Tuhan. Kalau Anda mau mengaku hal-hal yang selama ini belum diakui, jangan ragu mengakui itu di dalam doa. Silakan berdoa secara pribadi, kemudian saya akan tutup dalam doa. Segala puji, hormat, syukur kami naikkan ke hadapan-Mu ya Allah untuk firman yang sudah Engkau berikan. Tuhan, kami sadar firman yang Engkau sediakan di dalam dan melalui Nabi Yesaya adalah satu bagian yang begitu keras ya Tuhan. Oleh karena itu kami mohon belas kasihan-Mu, Tuhan, sabarlah terhadap kami. Kami adalah orang-orang Kristen yang ada hal-hal yang kami tidak sadari, tidak ngeh. Tetapi ketika kami mendengarkan firman-Mu, kami dibuat untuk melihat apa yang selama ini mungkin kami miss. Oleh karena itu Tuhan, tolong kami supaya apa yang Kau mau kerjakan dan genapkan melalui kami yang Kau panggil sebagai terang boleh terjadi, karena kami mau taat berdasarkan kasih kepadamu. Karena Engkau telah memilih kami dan mengasihi kami tanpa syarat. Tuhan, dengar seru doa kami, karena kami menaikkannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.